Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Hedian dari kelas PTIK 2D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang diksi dan pemilihan kata yang benar. Untuk disusun materi, ada definisi diksi, fungsi diksi, tujuan diksi, macam-macam diksi, dan contoh diksi dalam kalimat. Definisi diksi dalam KBBI diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu yang diharapkan. Dan menurut para ahli, menurut Goriskera, pengertian diksi terbagi menjadi dua, yakni pilihan kata atau mengenai pengertian kata yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan, pengungkapan yang tepat, dan gaya yang menyampaikan kata yang lebih baik dan sesuai situasi. Dan menurut Susilo Masrudin berpendapat, pengertian diksi adalah pilihan kata. Pemakaian atau pemilihan diksi yang tepat, benar, dan cermat bisa membantu memberi nilai pada suatu kata. Pilihan diksi yang sesuai dengan kata lain akan mencegah terjadinya kesalahan penafsiran yang berbeda. Dan untuk di bagian fungsi diksi, yang pertama membantu pembaca memahami pesan karya sastra, yang kedua komunikasi yang efektif, yang ketiga sebagai bentuk ekspresi penulis, keempat hiburan bagi pembaca, kelima mencegah kesalahpahaman, yang keenam membantu komunikasi lebih efektif. Untuk tujuan diksi atau pilihan kata adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah ekspresivitas. Sebuah kata akan lebih jelas apabila pilihan kata tersebut sempurna serta sesuai. Ketetapan pilihan istilah bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berjalan atau penulisan pembicaraan dengan pembaca pendengar, sedangkan kesesuaian kata bertujuan supaya tidak merusak suasana. Selain itu, untuk menghaluskan kata serta kalimat agar terasa lebih indah. Dan untuk di bagian macam-macam diksi, yang ke-1 sinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sesuai sama dengan kata yang lain. Contoh, mati sama dengan meninggal, ahli atau pakar sombong atau arogan. Kedua, antonim. Antonim adalah kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lain. Contoh, besar sama dengan kecil, tua, muda sama dengan susah. Yang ketiga, polisemi. Polisemi adalah kata yang mempunyai lebih dari satu makna. Contoh, kepala, sejak tadi sore kepalaku terasa sangat sakit. Bagian kepala manusia. Bagian kepala sepeda motorku retak. Bagian kepala sepeda motor. Dan untuk yang keempat, homograf. Homograf adalah bentuk kata yang memiliki lafaz yang diartikan lafaz dan artinya yang berbeda, namun ejaannya sama. Contohnya, apel sama dengan berjaga dan buah. Para TNI bergantian di markas pusat. Preman baru saja menanam buah apel. Dan untuk yang terakhir, yang kelima, homofon. Homofon adalah kata yang dimiliki ejaan dan makna yang berbeda, namun lafaznya sama. Contoh, sanksi dan sanksi. Sanksi para pelanggar peraturan seharusnya dikenakan sanksi tegas. Saya sanksi kamu bisa melakukan itu. Dan untuk di bagian yang homofon, ada bagian sanksi dan sanksi. Yang pertama, sanksi.
karena menggunakan kata K, dan yang kedua sanksinya menggunakan kata G. Keenam, homonim adalah kata yang mempunyai persamaan ejaan dan kata tetap maknanya berbeda. Contoh, rapat salah satu syarat kesempurnaan sholat adalah barisan saf yang rapat. Bagian di kantorku sedang ada rapat penting para direksi. 7. Himponim. Himponim adalah bentuk kata yang maknanya tercakup oleh bentuk lainnya. Contoh, nasi, roti, dan lapis legit tercakup ke dalam kata makanan. Tomat, kangkung, bayam, wortel tercakup dalam kata sayuran. Dan untuk yang terakhir di bagian contoh diksi, Redi sudah menjadi tangan kanan Andin selama 5 tahun. Tangan kanan Andin adalah diksi yang memiliki arti sebagai orang yang kepercayaan. Yang kedua, Redi memilih menguras usaha sapi perah milik ayahnya setelah lulus SMA. Sapi perah memiliki makna yang murni dalam kalimat ini, yakni sapi yang memang diternakan dapat diperah susunya. Dan untuk yang ketiga, bagian terakhir, Intan sangat gemar pergi hedon dengan temannya hingga boros. Sedangkan Siska, adiknya, adalah anak yang hemat dan gemar menabung. Dan boros dan hemat adalah dua kata yang memiliki makna saling berlawanan. Dan ditutup untuk bagian diksi dan materi diksi dan pemilihan kata. Mohon maaf bila ada pilihan kata kurang tepat atau dalam ucapan yang begitu kurang dimengerti. Mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.